Baik, terima kasih Pak Mulawarman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita selalu bersyukur kehadiran Allah SWT yang mana dengan rahmat dan karunia-Nya lah kita dapat bersilaturahmi, dapat bertatap muka dalam reses yang mana pada bulan ini saya Haji Arizal Aziz, anggota DPR RI, pada malam ini adalah dalam rangka reses. Bapak Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, kita sekarang dalam keadaan berduka. Kita dalam keadaan dicoba. Musibah yang dihadapi oleh masyarakat, rakyat Indonesia, khususnya Aceh, Sumut dan Sumbar. Ini bencananya kalau kita jadikan bencana nasional, ini sudah dikategorikan bencana nasional. Tentu kita bersyukur kita sekarang masih bisa dapat bersilaturahmi. Masyarakat kita, rakyat Indonesia di Aceh, kalau kita lihat di media sosial, kita tidak sanggup menghadapinya. Sudah rumahnya hanyut dan juga keluarganya pun tidak berjumpa kemana ya sampai sekarang. Jadi kita sebagai masyarakat yang ada di Sumatera Barat, bencana yang kita dapatkan ini, bencana yang kita hadapi ini adalah bencana untuk masyarakat Sumatera Barat. Kita doakan semoga bencana ini ya cepat berlalunya dan cepat teratasi. Selawat beriring salam kita sampaikan ke junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya mendapatkan syafaatnya. Yang terhormat di samping kanan saya ya Adinda Apriladi. Beliau adalah sebagai wakil rakyat Ketua DPRD Kabupaten Padang Pariaman. Di samping kiri saya Bapak Indra Yunedi. Beliau adalah Bendahara DPW PAN Sumbar. Di samping beliau Pak Saplin ya sebagai wakil sekretaris DPW PAN Sumbar. Dan juga Bapak Pak Zulherman, Kepala Kantor DPW PAN Sumbar. Di sebelah kanan siapa yang nggak kenal dengan Pak Mulawarman ya. Beliau adalah sebagai Wakil Ketua DPW dan juga sebagai Kepala TA Haji Arizal Aziz di DPR RI. Bapak Ibu semua hadirin yang saya banggakan dan saya cintai. Pada malam ini saya menyampaikan beberapa hal. Apa yang disampaikan oleh Pak Saplin tadi, tugas dan fungsi saya di DPR RI itu pertama sekali betul kami di DPR RI membuat undang-undang. Ya. Undang-undang yang kami buat bagaimana undang-undang itu pro rakyat. Ya. Dan juga kami di DPR itu membuat anggaran. Anggaran kami buat ya kami setujui ya dari permintaan pemerintah sesuai budgetnya. Sekarang Bapak Ibu ya tahun 2026 ini pemerintah lagi penghematan. Efisiensi namanya. Ya. Yang ketiga pengawasan. Bapak Ibu,
kami di DPRI, tugas yang 3 ini selalu kami kerjakan. Sudah seperti itu kami bekerja masih ada juga kurangnya. Saya mewakili teman-teman di DPRI siap dikritik. Siap dikritik. Kami menerima karena kami ini adalah wakil rakyat. Nah, namanya wakil rakyat, tentu kami sebagai wakil rakyat tentu mengikuti ya bagaimana rakyat yang mengingini apa keinginannya, itulah namanya menjemput aspirasi. Nah, inilah sekarang ini saya menjemput aspirasi. Namanya ASMAS. Ya. Aspirasi masyarakat. Jadi nanti saya minta kepada Bapak Ibu apa-apa ya permasalahan di daerahnya sampaikan ke saya, karena saya sekarang dalam rangka reses. Saya catat, kalau bisa saya putuskan malam ini saya putuskan, kalau tidak nanti saya bawa ke pusat atau ke Senayan. Bahwasanya kita sebagai rakyat, kita selama ini mungkin kurang perhatian dari pemerintah. Apalagi sekarang dalam suasana bencana. Banyaknya infrastruktur yang putus, yang hanyut, yang hancur. Salah satunya jembatan, betul? Setelah itu irigasi, jalan. Ya, ini harus pemerintah memprioritaskan skala pertama untuk masalah penghubung ya antar satu daerah ke daerah yang lain. Kalau sudah terputuslah penghubung antara daerah dan daerah lainnya. Dengan ada pertemuan kita hari ini, saya Haji Rizal Aziz kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah memberikan amanah kepada saya. Saya sering-sering menyampaikan kepada Bapak Ibu, kalau saya kurang berkenan, kurang berjuang, memperhatikan masyarakat yang ada di Sumatera Barat, saya siap dikritik. Ya, saya siap menerima masukan. Ya, sebelum saya diberikan tugas, diberikan amanah, saya sudah sampaikan, saya siap menjaga amanah yang diberikan kepada saya. Dan saya juga bertanggung jawab ya terhadap amanah-amanah yang diberikan kepada saya. Tapi percayalah Bapak Ibu, saya sebagai wakil Bapak Ibu berjuang untuk Bapak Ibu dan saya berkomitmen. Ya. Perlu disampaikan juga malam ini, saya minta juga kepada Bapak Ibu sampaikan juga ke tetangganya, ke saudaranya, bahwasanya Haji Rizal Aziz, apa yang disampaikannya dalam waktu sosialisasi, apa disampaikannya di waktu dia berkampanye, yang dipegang oleh masyarakat itu adalah komitmen. Betul nggak? Komitmen. Alhamdulillah apa yang saya sampaikan saya pertanggungjawabkan. Tetapi apa yang Bapak harapkan tidak sesuai harapan Bapak Ibu. Yang mana itu? Di waktu saya berkampanye, saya akan berjuang untuk membangun Sumatera Barat. Tetapi itulah politik. Saya berada di Komisi 13. Komisi 13 itu mempunyai kemitraan, ada 4 menteri. Tidak ada kaitannya harapan Bapak Ibu kepada saya. Jangan harap saya sebagai anggota DPRI, semuanya kebutuhan Bapak Ibu bisa saya perjuangkan. Tidak bisa. Kami sudah punya bagian masing-masing. Komisi 13 mempunyai kemitraan 4 menteri. Menteri IMIPAS, Imigrasi dan Pemasyarakatan, Menteri Hukum, Menteri HAM, dan Menteri Sekretaris Negara. Kalau 4 ini Bapak harapkan kepada saya, ini bisa. Kenapa kok bisa?
karena ini adalah kemitraan dari Komisi 13. Saya berada di Komisi 13. Ya, apakah tidak bisa, Pak? Kami butuh jalan, kami butuh jembatan, bisa. Hanya mendorong. Kadang-kadang salah masyarakat menilai, ini DPRI bisa itu. DPRI tidak bisa memberikan keputusan. Tidak bisa. Ya. DPRI, DPRD kota, kabupaten, DPRD provinsi tidak ada wewenangnya untuk memutuskan program-program, memutuskan pembangunan-pembangunan untuk daerah. Nggak bisa. Tetapi bisanya adalah mendorong, mempercepat, ya, atau meminta kepada dinas terkait atau kementerian terkait untuk mempercepat. Itu bisa. Nah, sesuai komisinya. Begitu Pak Dewan. Nggak bisa, walaupun ini Pak Dewan kita ini, Pak Apriladi, sebagai ketua DPRD, hari ini saya membuat jembatan di Kampung Dalam. Nggak bisa. Bupati pun nggak bisa. Ya, kalau ada bupati bilang seperti kenapa? Itu keputusannya ada di pusat. Ya. Jadi percayalah kami, baik itu di DPRD Kabupaten, DPRD Provinsi, DPR RI, kami di sana itu bukan hanya datang duduk dengar. Kami juga berjuang untuk rakyat. Kami ada hampir 600-500 berapa itu ya? Yang 180 ya? Ada partai 8, ya, ada komisi 13, ya, semuanya kami berjuang bagaimana rakyat Indonesia ini betul-betul diperhatikan oleh pemerintah. Apalagi sekarang bencana ini luar biasa. Ini bencana 3 provinsi ini 3 tahun belum bisa dikatakan pulih. Apalagi di daerah Aceh, Pak Dewan. Itu Loksmawe dengan Takengon. Tahu tak Takengon? Itu jembatan putus, ada 11 jembatan, 100 jembatan. Karyawan kita di sana kelaparan. Karena kita ini adalah bertanggung jawab dengan karyawan, kita catir motor rally, trail untuk menghantarkan makanan ke daerah Takengon. Sampai sekarang di sana itu tidak ada lagi makanan, ya, karena sudah habis, sudah berapa hari, sudah hampir 15 hari, 16 hari ya. Nah, kita alhamdulillah ya masih dapat ya ketawa-ketawa, sehat, makan seperti biasa, kita syukuri. Baik Bapak Ibu hadirin semuanya, malam ini ya kita dapat bertatap muka. Saya dalam rangka reses menjemput aspirasi masyarakat. Saya minta 3 orang menyampaikan kepada saya apa sih permasalahan di daerahnya. Apa sih maunya masyarakat di sana. Apalagi di daerah bencana. Ya, saya rasa itu ya penyampaian saya. Percayalah Bapak Ibu, saya sebagai wakil Bapak Ibu, apa yang saya sampaikan, saya komitmen. Saya di DPRI tidak mencari pekerjaan. Saya di DPRI tidak cari uang. Bahkan gaji saya sampai sekarang tidak pernah saya cicipi sepersen pun. Kenapa? Karena saya komitmen seluruh gaji dan tunjangan saya serahkan kepada Labai Rubiah. Kalau saya hitung-hitung, saya di DPRI sebagai profesi, saya nggak jadilah. Profesi itu kalau bekerja kita pasti dapat tetapi DPRI itu bagi saya adalah pengabdian. Saya hanya di sana mengabdi. Ya. Tidak ada tujuan yang lain. Begitu juga ambulan.
Saya memberikan ambulan kepada masyarakat. Ambulan gratis itu. Tujuan saya bukan mencari nama untuk 5 tahun lagi, enggak. Pertama komitmen saya. Yang kedua adalah saya ingin beribadah.